PPG Prajabatan Gelombang 2, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang akan menampilkan layanan dasar bimbingan kelompok dengan topik perkembangan dan permasalahan remaja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat siang menjelang sore ini ya. Iya. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya karena anak-anak sudah hadir di sini. Tadi setelah jam pelajarannya Pak. Kalian sudah tahu apa belum ya kita di sini nih mau ngapain nih kira-kira? Belum. Oke, Ibu jelaskan. Ada yang sudah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Mungkin saat SMP dulu? Belum ada ya? Belum pernah ya? Oke, kalau belum, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Bimbingan kelompok atau bisa kita singkat BKP ya biasanya. Nah, itu adalah sebuah layanan dasar dari bimbingan konseling yang diberikan guru BK kepada peserta didik sejumlah 8-15 orang seperti kita ini ya. Ini dalam berapa? 10 orang ya dalam bentuk kelompok. Nah, kita di sini nanti akan membahas sebuah topik melalui dinamika kelompok. Nah itu paham teman-teman? Untuk selanjutnya ya, tujuannya apa kita di sini? Kalau bimbingan kelompok berarti membahas sebuah permasalahan. Jadi kita mau membahas sebuah topik. Tujuannya tadi untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam berinteraksi, dalam mengemukakan pendapat juga seperti itu. Nah, selain itu juga agar kalian dapat memperoleh pemahaman atau informasi baru yang mengenai aspek kehidupan kalian nanti. Seperti itu. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini ya, Ibu berharap anak-anak semua di sini hadir dalam keadaan sukarela, betul? Tanpa adanya paksaan, betul? Betul. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi di sini nanti Ibu harap kalian bisa terbuka dalam menyampaikan ide, masukan ataupun pendapat seperti itu. Nah, jangan khawatir dalam pembahasan ini nanti misalkan menyangkut permasalahan pribadi boleh juga diungkap, tapi syaratnya tidak boleh di share ke teman yang lain ya. Jadi cukup kelompok kita ini aja yang tahu. Yang boleh di share apa Bu? Yang boleh di share itu informasi penting atau pemahaman seputar topik yang akan kita bahas supaya teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan pemahaman yang baru seperti kita. Paham teman-teman? Paham. Oke. Kalau seperti itu, ada pepatah yang pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Ibu yakin pasti kalian sudah mengenal ya satu sama lain karena sudah berjalan 1 semester ini kan ya. Tapi Ibu belum mengenal satu-satu nih, apalagi yang pakai masker. Nah ini hampir mirip-mirip ini ya. Oke, kalau gitu nanti kita bisa perkenalan dulu, santai aja ya. Kita seperti ngobrol-ngobrol biasa aja. Dari Ibu nanti bisa menyebutkan nama panggilan sama cita-citanya. Boleh seperti itu ya? Oke, dimulai dari Ibu nanti dilanjutkan ke sebelah kanan Ibu, muter sampai ujung ya. Nama Ibu Bu Indah, cita-cita Ibu adalah menjadi seorang guru BK yang profesional. Lanjut sebelah kanan Ibu. Nama saya Leana Eka Adinda. Saya
saya bercita-cita sebagai perawat. Oke, lanjut. Nama saya Marsha Wahyu Ayasi, biasa dipanggil Marsha. Cita-cita saya menjadi apoteker. Nama saya Safira Auliakansa, sering dipanggil Safira. Saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Nama saya Delia Ulang Puspitasari, sering dipanggil Abdel. Cita-cita saya menjadi PNS. Saya Mutiara Puspitasari, sering dipanggil Mutiara. Saya Scholastika Nabilvian Deka Kurniawan, biasa dipanggil Abel, dan saya bercita-cita sebagai dokter anak. Saya Dian Bastia Putri Pratiwi, bisa dipanggil Dian. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Siapa ini? Kayak buka restoran Oke, gitu. rumah makan kayak gitu ya. Lanjut. Saya Saira Lestari Syafika, biasa dipanggil Saira. Cita-cita saya menjadi dosen. Perkenalkan, saya Sajika Duyangweni. Saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Saya Salwa Delia, biasa dipanggil Salwa. Bercita-cita menjadi seorang Guru apa? Guru mata pelajaran di SD. Belum tahu. Oke. Itu ya teman-teman ya perkenalan kita. Ibu harap setelah Ibu mengenal kalian satu-satu nanti harapannya kita lebih akrab ya, lebih enak dalam melakukan sebuah pendidikan kelompok seperti itu. Sebelumnya kita sepakati dulu teman-teman, kita mau melakukan ini berapa menit? Berapa menit ayo? Berapa yo? Mungkin sampai nanti? Sampai nanti maghrib? Sampai kapan? Oke, mungkin sampai pulang ya. Oke, sampai pulang berarti setengah 4 ya pulangnya? Iya. Oke, setuju ya yang lain? Oke, setuju. Kalau seperti itu sepertinya kok masih tegang, kaku ini ya. Oke, kita cairkan dulu suasananya pakai ice breaking. Gimana? Boleh? Ada yang punya usul ice breaking? Ada? Ada nggak? Ya kalau nggak ada, dari ibu ya menentukan ya. Pernah dapat ice breaking? Marina menari. Bisa? Nah, nanti kita praktekkan bersama. Kita simulasikan dulu ya. Gerakannya seperti ini. Marina menari di atas menara, di atas Menara, Marina menari. Nah, jangan sampai terbalik, coba ya. Kita pelan-pelan dulu, ada dua kalimat tadi kan. Yang pertama, Marina menari di atas menara. Yang kedua, di atas menara Marina menari. Sepertinya sudah canggih-canggih semua. Ini kita langsung aja ya. Ya, yuk 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Cepat lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke. Gimana? Sudah cukup? Cair ya? Oke, nggak tegang lagi ya. Oke, untuk selanjutnya, Ibu akan bertanya kalian sudah siap apa belum untuk kita lanjut ke tahap berikutnya? Sudah siap. Untuk penjelasan tadi, apakah sudah bisa dipahami teman-teman? Sudah. Oh, mungkin ada beberapa yang kurang Ibu tekankan ya, bahwa dalam bimbingan kelompok ini anak-anak dituntut untuk aktif. Jadi nanti tidak usah malu-malu dalam berpendapat. Kita ini semua teman, jadi saling sharing aja nggak apa-apa ya. Kemudian tugas kalian di sini adalah 3M. M yang pertama mendengar, memahami, dan merespon. Mendengar tuh berarti ketika nanti ada teman kalian yang sedang mengungkapkan pendapatnya, tolong jangan disela, kita dengarkan terlebih dahulu ya. Setelah itu memahami, kita coba memahami apa sih yang tadi disampaikan. Setelah itu kalau ibu sudah memberikan kesempatan untuk merespon, silakan kalian boleh merespon, boleh menanggapi, boleh memberikan ide seperti itu. Oke, paham? Bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya? Bisa ya. Oke, pada bimbingan kelompok itu sebenarnya ada
ada dua ada dua topik, maaf. Topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu adalah topik yang ditentukan oleh guru BK kepada peserta didiknya. Tapi kalau topik bebas itu nanti kalian yang menentukan. Udah dikasih Bapak. Gimana? Anak-anak ada yang punya usul membahas sebuah topik? Oke, kalau tidak ada, Ibu sudah menyiapkan topik yang ini sangat bermanfaat untuk kalian. Ibu rasa ini sangat penting karena di usia kalian ini usia apa kira-kira ya? Usia remaja, betul sekali. Pasti kalian butuh pemahaman baru, informasi baru mengenai perkembangan dan juga permasalahan yang muncul pada masa remaja. Oke, Ibu rasa setelah nanti Ibu jelaskan, kalian bisa bermain nih menggunakan media. Ibu mau bertanya dulu, perkembangan dan permasalahan remaja. Perkembangan remaja yang kalian dengar pertama kali saat mendengar perkembangan remaja itu apa sih yang ada di benak kalian? Mungkin satu-satu dulu. Perkembangan remaja itu apa? Remaja berpikir lebih dewasa lagi. Boleh, bagus lagi. Bertambah dewasa mungkin secara fisik dan mental. Iya, bagus sekali. Lanjut. Pola pikirnya lebih dewasa daripada sebelumnya. Iya, good lagi. Ya, bertumbuh kayak masa penyesuaian. Penyesuaian. Dewasa. Bagus lagi. Dari yang kecil jadi sangat. Iya, good lagi. Perubahan fisik. Perubahan fisik. Terus apa lagi? Kalau seusia kalian nih yang berubah itu apa saja? Apa hanya fisiknya saja? Pemikiran. Apalagi? Apalagi ada yang mungkin bisa menambahkan. Masalah fisik, pikiran. Kita pasti mengalami banyak perubahan nih masa remaja seperti kalian. Apa? Umur. Selain itu mental, emosional. Bagus. Oke, lanjut. Proses perkembangan seseorang menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Yuk, lanjut. Perkembangan hormonnya lebih apa? Dari yang sebelumnya. Lebih ya, meningkat. Ya, oke, lagi. Perkembangan remaja itu meningkatnya seseorang baik secara fisik maupun mental. Oke, sip. Bagus. Lanjut. Pikirannya lebih dewasa, lebih matang. Nah, dalam sebuah perkembangan itu kita kan sedang berproses ya. Dalam perkembangan masa remaja itu kan pasti tidak mungkin mulus, pasti ada gerunjal-gerunjalnya. Seperti kalau kita berjalan itu kan pasti ada halangannya. Nah, dalam mencapai sebuah perkembangan itu juga mungkin ada beberapa yang belum sampai kita penuhi. Nah, hingga hal tersebut bisa menciptakan sebuah permasalahan remaja. Permasalahan remaja itu kira-kira apa, teman-teman? Soal cinta. Oke, apalagi? Gangguan? Pergaulan. Oke, bagus. Apa lagi? Cinta, pergaulan. Apalagi biasanya masalahnya di masa penurunan mental karena lingkungan sekitar. Lagi tekanan dari orang tua bisa. Oke, itu ya. Itu tadi beberapa contoh permasalahannya. Ya. Kemudian penyebabnya. Penyebabnya tadi apa? Sehingga muncul permasalahan. Kok bisa permasalahan cinta tadi ada itu karena apa kira-kira faktornya? Terus ada apa tadi yang disebutkan tekanan dari orang tua, itu berarti faktor itu bisa dari lingkungan juga bisa dari betul sekali. Terus untuk mengatasi supaya permasalahan itu tidak muncul, bagaimana? Coba dari sini dulu.
selalu berpikiran positif. Sama-sama berpikiran positif. Ya, yang lainnya dong. Cara menghindarinya kalau dari faktor lingkungan sendiri ya pasti memilih pergaulan yang Oke, sip, bagus. Ada lagi? Ya, enggak apa-apa. Melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Boleh ditambahin? Ada lagi mau menambahi? Bercerita masalah kita ke orang tua. Iya, butuh teman curhat ya sebagai pendengar kita. Kadang kalau kita tidak diberikan solusi pun kalau kita sudah didengarkan itu sedikit mengurangi beban. Ya. Oke teman-teman, supaya kita lebih paham ya tentang topik yang kita bahas, ibu sudah punya sebuah permainan. Ini namanya apa? Dadu. Nanti kita akan bermain dadu ajaib. Cara permainannya nanti kalian ya secara bergiliran melemparkan dadu, kemudian mendapat nomor berapa? Nah, contohnya nomor berapa anak-anak? Nomor 6 berarti kita mengambil kartu yang ada di nomor 6. Bisa kita milih kartunya bebas ya, sesuai keinginan kalian, boleh dari depan, boleh dari belakang. Nah, di dalamnya ini juga ada kejutan untuk kalian, ada zong, ada juga reward. Nanti rewardnya sudah ibu siapkan. Dan zong nanti kalian bisa menampilkan bakatnya, bakat nyanyi boleh, mungkin ada bakat-bakat terpendam, terus menari juga boleh, berpantun boleh, terserah, pokoknya sesuai bakat kalian ya. Bisa disiapkan ini mulai dari sekarang untuk hati-hati. Siapa tahu nanti dapat zong ya. Sudah siap anak-anak? Oke, bisa switch dulu, nanti mainnya di mana? Ayo, kanan pak kiri dulu. Switch sama kanan sama kiri. Oke, dari sini dulu. Ya, 1, 2, 3. Nomor 6. Nanti di dalamnya ini ada pertanyaan, ada juga clue ya. Wih, dapat jackpot teman-teman. Pertama sudah dapat jackpotnya, ibu sudah menyiapkan. Nah, ini jangan dilihat dari harganya ya, tapi dilihat dari antusias kalian. Boleh ambil permen 3 ya yang dapat jackpot. Lanjut yuk. 5, oke. 5 tadi. Cepat lagi, oke. Ini jangan-jangan jackpot semua ini nanti nggak jadi berpendapat ya, ya. 1. Iya, dapat apa ini? Remaja itu umurnya berapa sih? Remaja itu umurnya berapa sih? Coba dijawab. Kisaran 13 sampai 17. Oke, 13 sampai 17 ditampung. Yuk lagi. 5. Yuk, ambil. Boleh digeser. masalah dapat diatasi dengan solusi ya, menciptakan sebuah solusi gitu maksudnya. Oke, boleh lagi. Lanjut. Selalu bersemangat ya sepertinya. Apa yang harus kamu lakukan saat punya masalah? Apa yang harus kamu lakukan saat kamu punya masalah? Bercerita ke orang lain. Bercerita kepada orang dekat, biasanya seperti itu. Oke, boleh. Lanjut. Lempar dulu jadinya. Enggak nih. 5. Habis. Oke, lempar lagi berarti. 3. Jackpot. Boleh nih. Iya. Ya, lempar lagi yuk. Oke, berapa? 5 habis berarti datang lagi. 5. Lempar lagi. 3. Saya mau lihatkan Apa ini kasihnya? Zong gitu ya. Zong. Ya. Bukan. ciri perkembangan seksual dan biologi. Oke, ciri perkembangan seksual tadi belum sempat kita bahas ya.
bahwa perkembangan remaja itu kan banyak sekali lah. Kalau perkembangan seksual remaja itu apa yang sudah pernah kamu alami? Mungkin kayak puber gitu. Ya, masa puber. Apa itu? Sebagai perempuan, nggak apa-apa ini buat ilmu, bukan untuk yang lain. Misalnya kayak Edukasi buat kita. perempuan mulai menstruasi, Ya. terus kalau cowok mimpi basah. Oke, betul itu. Oke, lanjut. Belum ada yang dapat jam loh ini loh. Mau Pak 5 lagi. Ini belum ini. Ini zoomnya. Saya memerlukan gizi untuk perkembangan Ini dijawab, itu clue. Saya memerlukan gizi untuk perkembangan fisik, betul apa tidak? Betul ya? Betul. Kan itu lah teman-teman, kalian dalam perkembangan fisik itu perlu gizi nggak? Perlu makan makanan yang bergizi. Lanjut ya. 4. Dapat apa? Suatu waktu saya terlihat senang namun tiba-tiba sedih. Betul nggak? Bener. Ya, betul. Contohnya apa? Contohnya diberi contoh dulu. Siapa tadi? Cika. Apa ya? Contohnya seperti hari ini tadi. Kamu merasakan apa? Karena Karena apa ya? Nggak tahu. habis ngerjain. Lain lagi. Udah senang. Udah senangnya ya awalnya sama teman-teman sekolah gitu, tiba-tiba dikasih tugas banyak. Wah, terus Jadi emosinya terus jadi males banget. Iya. Oke, yuk lanjut ya. Masih nggak tadi 6? 6 boleh main 2 kali ya. Tadi dapat nafas. Oh, tadi dapat 6. Iya dong. Ibu lupa tadi. Apa? Coba dibaca. Apa yang kamu ketahui tentang faktor tadi? Apa ya faktor internal itu? Yang keras yang lain biar kita dengar nggak? Ayo yang keras. Faktor yang berasal dari seperti tadi yang kita bahas, faktor penyebab permasalahan tadi bisa berasal dari Oke. Mau main lagi? Oh iya tadi diperkenalkan. Oh iya satu kali lagi. Kita coba kita ya. Apa kita habiskan sampai jam? Gak mau. Ayo zoom ya ini ya. Gini. Ini loh ya. Selamatkan. Oh, 5 ya, udah boleh. Boleh loh, Boleh ya. Boleh kita lanjut lagi ya. Jangan diintip loh ya. Nanti beli yang nggak ada zoomnya. Ciri perkembangan fisik perempuan adalah Nah, berarti itu kamu kasih 2. Perempuan apa? Laki-laki apa? kalau perempuan itu ada dada yang lebih besar. Kalau laki-laki tumbuh jambut. Boleh. Ada lagi? Kalau perempuan suara lebih keren. Kalau Keren, sepertinya pengalaman pribadi ya. Terus kalau laki-laki? suaranya lebih berat. Terus apa lagi? Ada perkembangan tingginya kalau perempuan
lama, kalau laki-laki Ini pakai banget. Oke, itu. Oke, boleh lagi diputar lagi. Sudah semua ya. Oke. Berdasarkan tadi permainan tadi bisa ibu simpulkan permainnya bisa disimpan dulu ya. Sudah tidak sabar dulu ya. Tadi kita bahas apa saja sih anak-anak? Yang pertama tadi apa? Perkembangan remaja ya. Usia kalian nih usia berapa? 15. Rata-rata 15 sampai 16 ya. Itu termasuk usia dalam menghadapi perkembangan remaja. Jadi perkembangan remaja itu adalah perkembangan transisi dari masa apa tadi? Anak-anak menuju masa dewasa yang mengalami beberapa perubahan, ada perubahan kognitif, sosial, emosional, dan juga apa? Cara berpikir. Kemudian apalagi perkembangan yang dialami oleh peserta didik tadi ada perkembangan fisik, terus perkembangan sosial, emosionalnya tadi ya. Kemudian apalagi pemikirannya, kemudian perkembangan seksual yang antara laki-laki dan perempuan berbeda, terus apalagi sifat atau kepribadian. Untuk cara mengatasinya tadi berpikir positif dalam menanggapi semangat, terus mendekatkan diri kepada terus apalagi memilih pergaulan. Ini sangat penting ya anak-anak ya, betul apalagi semasa kalian dalam bersosial media juga sangat hati-hati sekali dalam memilih teman, karena kita tidak tahu kepribadian orang itu seperti apa kalau belum kita mengenal dekat ya. Seperti itu. Apalagi ada lagi memiliki teman curhat sebagai pendengar baik kita. Sudah punya pendengar baik semua atau belum? Belum. Nanti bisa apa ini? Bisa sharing-sharing sama temennya jika sedang punya masalah ya. Itu tadi cara mengatasinya. Kesimpulannya apa? Yang mau menyimpulkan pertemuan kita kali ini bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Tidak usah takut pendapatnya salah atau tidak. Semua itu bagus. Nah, kesimpulannya apa? Ya silakan. Kesimpulannya kesimpulannya adalah perkembangan remaja adalah masa transisi dari seorang awalnya anak-anak menjadi dewasa yang dimana mengalami beberapa perubahan seperti apa tuh pola pikir, emosional, fisiknya, dari mentalitas itu juga di masa remaja itu juga mengalami berbagai masalah yang mungkin bisa diselesaikan atau diberi solusi dengan pendekatan lingkungan besar, bercerita dengan orang lain, dan mungkin memilih persoalan lebih baik. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, Mbak Satya. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup. Bilang cukupnya apa kamu sendiri yang mau menambahkan? Gimana? Sudah? Itu mau bertanya, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti layanan ini tadi? Senang. Senangnya karena apa? Bisa menambah wawasan. Bisa apa lagi? Bisa mengambil hikmah tadi ya, dalam bergaul itu harus hati-hati. Apalagi? Sebelah sini suaranya, ayo. Enggak ada suaranya, ini ayo. Bagaimana perasaannya? Nah, semua jawabannya tertarik
Oke, gitu ya anak-anak ya. Terus manfaat kegiatan kita apa ini? Manfaatnya apa tadi? Nambah pengetahuan, pemahaman baru, pengalaman baru ya anak-anak ya. Oke. Cukup sekian, Ibu akan mengakhiri kegiatan kita kali ini. Untuk pertemuan hari ini ya, boleh nanti kita untuk selanjutnya mengadakan pertemuan bimbingan kelompok lagi, tapi boleh sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan topik yang lagi ngehits nih apa, boleh kita bahas gitu ya. Paham anak-anak? Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah antusias, sudah aktif dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa membawa manfaat untuk diri kita dan juga nanti jangan lupa di-share ke teman yang lain juga, ini ada topik baru ya. Itu ya anak-anak ya. Kita sebelum itu ada evaluasi nanti yang harus kalian isi. Nanti Ibu bagikan, boleh diisi besok ya, boleh dikumpulkan ke Ibu, bisa di ruang BK atau di ruang PPG sana. Kapan? Nanti bisa diisi di rumah nanti malam. Cukup sekian Ibu sampaikan, kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Doa dimulai. Terima kasih anak-anak atas apresiasinya. Hati-hati pulangnya di jalan, motornya tidak usah naik tidak usah naik motornya, ngebut-ngebut ya, hati-hati ya. Selamat siang, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini dulu ya. Demikian video bimbingan kelompok dengan topik perkembangan dan permasalahan remaja yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.